punya waktu luang? Insya Allah Ibu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Seperti ini Bu, saya mempunyai tugas di modul 3.1.A.4 mengenai eksplorasi konsep nilai-nilai kebajikan universal. Di dalam modul ini terdapat studi kasus yang Ibu harus memberikan pendapatnya terhadap studi kasus tersebut. Apakah Ibu berkesempatan atau bersedia untuk memberikan pendapatnya terhadap kasus yang disediakan ini? Insya Allah saya bersedia membantu memberikan tanggapan dari kasus yang terjadi. Terima kasih Bu. Jadi saya bacakan kasusnya ya Bu. Seperti ini kasusnya. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Ibu, yang mana sama-sama mengajar di kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Ibu. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lainnya bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah dan orang tua juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Ibu mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Ya, Ibu melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Ibu melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Ibu bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandang keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Jadi seperti itu Bu kasusnya. Kira-kira jika diposisikan dirinya Ibu sebagai tetangga kelas dari Ibu Tati ini, kira-kira apa yang Ibu lakukan? Apakah kira-kira Ibu bisa menginterupsi kelas yang menjadi wewenangnya Ibu Tati? Terus dalam kondisi ini kira-kira apa yang Ibu lakukan? Seperti itu. Baik, kalau seperti itu kasusnya Bu, saya tidak bisa langsung menginterupsi kelas Bu Tati karena itu bukan wewenang saya. Jika sekiranya mungkin saya sebagai pihak pimpinan, ya bisa mungkin langsung ditindaklanjuti ya terkait dengan kasus Bu Tati ini. Iya. Jadi kalau seperti itu Bu, kira-kira jika ada kasus seperti ini, kira-kira keputusan yang Ibu ambil untuk menghadapi kasus seperti ini seperti apa Bu? Kalau ada kasus yang terjadi seperti ini, maka solusi yang pertama bisa diambil adalah dengan menyapa siswa. Tetapi ini kita menyapa siswa di luar dari jam pelajarannya Bu Tati atau setelah pembelajaran selesai. Kemudian kita memberikan, setelah kita sapa si anak tadi, kita memberikan kesempatan kepada si anak untuk menyampaikan kronologis dari kejadian yang anak tersebut alami. Jadi mudah-mudahan dengan menyampaikan ekspresinya ini si anak bisa lebih terperhatikan ya dengan kondisi yang dia alami. Selanjutnya sebagai seorang guru bisa mungkin juga dituntun si anak ini untuk bisa memberikan solusi ya, bisa mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi ya, terkait dengan bagaimana aturan yang berlaku di kelas
ya, baik itu di kelas maupun di sekolah, karena kita tetap memperhatikan bagaimana penerapan ya dari budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga dengan pemahaman ini bisa menjadi solusi ya, dan bisa menyadarkan dan meyakinkan kepada si anak supaya tidak mengulangi lagi ini perbuatannya, insya Allah, atau tidak mengulangi lagi perbuatannya. Bisa mungkin dengan sharing juga kepada gurunya. Seperti itu mungkin, Bu. Kemudian sebagai rekan kerja Bu Tati, ya, untuk menunjukkan sikap kepedulian juga kepada rekan kerja, maka bisa sharing dengan Bu Tati tersebut, dan bagaimana bisa dengan merefleksikan kembali perlakuan terhadap si anak. Insya Allah sebagai guru yang disiplin ya seperti Bu Tati ini, insya Allah bisa memberikan atau menegakkan kedisiplinan baik di kelas maupun di sekolah dengan lebih baik lagi tanpa harus ada korban ya. Dalam hal ini anak juga dimerdekakan atau semuanya bisa berjalan dengan baik. Iya, seperti itu mungkin, Bu. Jadi misalnya anak menerima hukumannya tanpa merasa dihukum. Iya, tanpa merasa dihukum. Kemudian bisa juga kalau misalnya sudah sharing, kita bisa berkoordinasi atau diskusi dengan pihak kepala sekolah sebagai penentu kebijakan dalam hal ini, membicarakan tentang masalah yang dihadapi oleh kasus yang dihadapi oleh Bu Tati ini. Mudah-mudahan bisa ada solusinya dan semuanya bisa berjalan lebih baik lagi tanpa ada pihak yang dikorbankan, baik sebagai guru maupun anak, insya Allah. Seperti itu. Jadi seperti itu ya keputusan yang diambil oleh ibu jika berada di posisinya teman Bu Tati itu ya. Iya. Terus kira-kira prinsip mana yang menjadi landasan berpikir ibu dalam mengambil keputusan tadi? Ya, jadi prinsip yang diterapkan itu adalah prinsip berbasis peraturan, ya, di mana kita memberlakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Iya, yang telah ditetapkan itu. Iya. Jadi terima kasih Ibu untuk waktunya untuk memberikan pendapat mengenai studi kasus Ibu Tati ya, mengenai pemberian hukumannya terhadap siswa di kelas 5. Mudah-mudahan kasus ini tidak berlarut, insya Allah, dan tetap bisa menegakkan kedisiplinan yang lebih baik lagi. Ya, jadi mudah-mudahan dengan adanya sharing seperti ini bisa juga diambil nantinya ke depannya. Kita tidak tahu bahwa di sekolahnya kita pasti bisa saja menghadapi kasus seperti ini. Jadi kita sudah memiliki gambaran seperti apa kira-kira yang akan kita lakukan saat menghadapi kasus seperti ini ya, Bu. Iya.